Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki Rapi. Di video kali ini saya akan mereview Toyota Rush GR Sport manual. Fiturnya apa saja? Langsung simak sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu bagi yang belum, dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Baik, kita mulai dari bagian depan. Lampunya sudah menggunakan LED multi reflektor seperti ini. Kemudian ada di RL memanjang. Untuk lampu sengnya masih menggunakan bohlam. Untuk teknologinya sudah auto untuk bagian headlamp. Beralih ke bagian bawah. Bagian bawah di sini untuk fog lamp masih menggunakan bohlam juga. Nah, yang baru dari Toyota Rush model yang sekarang ini di bagian salah satunya di bagian radiator grill seperti ini. Sudah glossy ya. Kemudian juga di sebelah sini. Dan untuk front bumper spoiler seperti ini. Glossy juga seperti ini. Di bagian engine hood desainnya sudah muscular seperti ini ya. Kita beralih ke bagian mesin. Ini untuk bagian ruang mesinnya. Sudah diberi peredam. Untuk kap mesin masih terlihat ya seperti ini. Belum dicat seluruhnya. Kapasitas mesin masih tetap sama dengan model sebelumnya. 1496 cc. Dengan kode mesin 2NR-PE. Teknologinya DOHC 4 silinder segaris 16 katup dengan teknologi dual PPTI. Jadi tetap irit bahan bakarnya ya. Nah, kemudian untuk maksimum power 104 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm. Kemudian untuk torsinya 13,9 kgm yang bisa dicapai di 4200 rpm. Tampilannya seperti ini. Kita beralih ke bagian yang lain. Untuk dimensinya masih tetap sama dengan model yang sebelumnya dengan panjang 4435 mm. Kemudian untuk lebarnya 1695 mm dan tingginya 1705 mm. Kemudian jarak sumbu rodanya 2685 mm. Begini tampilannya. Nah, untuk bagian upper fendernya juga glossy, tampilannya seperti ini. Material pelek alloy two-tone matte shining seperti ini, dengan bannya Dunlop. Untuk profil bannya 215/60 dengan ring 17. Sistem pengeremannya sudah ABS, EBD, kemudian ada fitur Hill Start Assist, Vehicle Stability Control, dan Emergency Brake Signal. Nah, kemudian di bagian spion, glossy juga, sudah retractable, dan di sini ada lampu sen juga. Di bagian door handle berwarna hitam juga, hitamnya hitam glossy, dan ada tombol smart entry. Di bagian bawah, di bagian side body molding, desainnya juga sama, sudah glossy, hitam glossy dengan perpaduan dengan warna grey glossy juga. Di bagian belakang, sistem pengeremannya masih tromol. Sudah ada talang air. Kemudian ada roof rail. Dan ada list screw memanjang dari depan sampai ke bagian belakang. Antena sudah shark fin. Masih tetap sama dengan model yang sebelumnya.
Sudah ada high mount stop lamp, ada defogger juga, kemudian ada wiper, ada garnish juga di sini. Seperti ini. Hitam dop. Kemudian untuk stop lamp sudah LED, lampu mundur dengan lampu sen masih bohlam. Kemudian ada kamera mundur di sebelah sini bagian bawah. Garnish di bagian pintu belakang. Glossy juga, hitam glossy seperti ini. Ada emblem Rush di sini dan emblem GR Sport. Kemudian di bagian bawah ada lampu reflektor dan ada 2 buah sensor parkir. Di bagian rear bumper spoiler seperti ini tampilannya. Untuk openernya sudah elektrik ya, ini untuk membuka dan ini untuk mengunci. Jadi bisa dikunci juga langsung dari bagian belakang. Yang penting teman-teman bawa kuncinya. Nah, ini tampilan di bagian belakang. Sebelah sini ada lampu. Untuk pelipatannya ada tuas ya di sebelah sini, tinggal didorong aja, kemudian tarik. Nah, seperti ini. Ini juga ada pengait supaya nggak ini ya, nggak berisik, tinggal dikaitin ke sebelah sini nih. Oke, kita beralih ke bagian interiornya. Di sini juga ada tombol smart entry, kemudian ada masih disediakan juga ya slot untuk mengunci. Jadi di kuncinya masih dikasih anak kunci. Jadi menghindari mobil misalkan nggak bisa dibuka ya kalau misalkan baterai dari remote-nya habis. Nah, ini tampilan dari trim pintu bagian depan. Materialnya plastik. Untuk bagian atasnya di sini ada motif seperti ini, motif kulit jeruk. Ada motif jahitan juga. Kalau untuk trimnya di sini bahan fabrik sama seperti material dari joknya. Kemudian untuk bagian armrestnya sudah menggunakan bahan soft touch. Untuk door handle sudah dibalut dengan ornamen silver chrome. Ini pengaturan spionnya. Dan sudah retractable. Kemudian sudah power window, auto up down hanya di sisi pengemudi. Kemudian tombol window lock. Di bagian bawah di sini ada 2 buah cup holder dan ada door pocket. Kemudian ada speaker juga. Kemudian ini untuk kisi-kisi AC-nya seperti ini. Perpaduan antara warna hitam dengan warna silver. Bisa diputar ya, 360 derajat. Kemudian ini juga materialnya soft touch. Sebelah sini ada tombol untuk mengaktifkan idling stop system. Kemudian untuk menonaktifkan juga fitur vehicle stability control dan tombol start stop engine. Di bagian bawah di sini ada tempat penyimpanan juga. Ini tuas untuk membuka kap mesin. Untuk membuka tutup bensin ada di sebelah sini. Kemudian di sini ada protektor juga. Nah, untuk karpetnya seperti ini.
ada emblem GR ya. Ini dibalikin sengaja ya, biar nggak kotor. Di jok juga bagian depan pengemudi dan penumpang depan sudah ada seperti ini, GR sudah dijahit ya, sudah dibordir. Desainnya semi bucket. Kemudian untuk pengaturan joknya sudah sliding, reclining, dan leg adjuster ya, bisa diatur ketinggiannya. Kemudian pengaturan dari setir itu hanya til, belum teleskopik. Nah, pengaturannya hanya til aja ya, jadi belum bisa teleskopik. Material desainnya seperti ini. Untuk setir sudah dibalut dengan bahan soft touch atau kulit ya, seperti ini. Di sini sudah disediakan switch audio control. Kemudian di sini tombol untuk mengangkat telepon, dan di sini ini ada emblem GR. Kombinasi antara warna hitam dengan warna silver. Untuk SRS airbag-nya ada 6 titik ya, jadi masih tetap sama dengan model yang sebelumnya. Ada di sisi pengemudi, di penumpang depan, kemudian di samping jok pengemudi dan penumpang, kemudian ada di tirai sampai ke belakang. Jadi lebih aman ya. Nah, ini salah satu yang baru dari model Toyota Rush 2024, sudah menggunakan layar TFT 9 inch. Seperti ini tampilannya. Sudah disediakan di sini port USB juga. Sudah ada NFC, voice command juga. Coba kita nyalakan mobilnya. Nah, untuk kuncinya seperti ini. Di sini tinggal dibuka aja ya untuk anak kuncinya. Untuk tampilan speedometernya seperti ini. Kemudian MID-nya juga seperti ini ya. Jadi pengaturannya masih ada di sini. Trip A ke trip B, odometer juga. Kemudian di sini ada suhu, indikator suhu, average, range ya atau jarak. Nah, ini untuk tampilan audionya. Ini udah di tombol home ya, ada Apple CarPlay, kemudian ada Bluetooth, media juga ini bisa dari USB ya. Kemudian mengangkat telepon atau menutup telepon, dan ini koneksi via smartphone. Sudah Android Auto juga. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di aplikasi ada M Toyota, Notify, perintah suara ya atau voice command, NFC juga, jadi ngecek e-money, kartu e-money Anda. Oke, kita beralih ke bagian bawahnya. Di sini ada indikator ya, peringatan untuk safety belt. Nah, ini untuk AC-nya seperti ini, cluster AC-nya sudah auto, tapi belum dual zone. Ini pengaturan kipas, ini pengaturan suhunya. Seperti ini. Di bagian bawah di sini ada power outlet 12 volt 120 watt. Di sini ada tempat penyimpanan juga. Lampu hazard ada di tombol lampu hazard ada di bagian atas, di tengah-tengah antara kisi-kisi AC ya. Tadi saya sudah sampaikan di bagian depan kalau untuk Toyota Rush ini headlampnya sudah ada fitur auto ya. Jadi tinggal tuasnya bisa kelihatan ya, tuasnya diposisiin di auto. Nah, ini untuk tuas transmisinya seperti ini, sudah dibalut dengan material kulit juga ya, ban soft touch.
Ini tuas rem tangan seperti ini. Kemudian di bagian konsol box seperti ini. Sudah dibalut dengan material soft touch juga, ban kulit. Di sini ada cup holder juga. Untuk glove boxnya belum soft opening. Nah, untuk Toyota Rush keluaran sekarang yang model terbaru sudah disediain pompa portable ya. Kemudian ini juga materialnya sudah soft touch seperti ini. Di sebelah di pilar A kiri dan kanan juga sudah ada tweeter. Sudah ada apar, dan ini sudah dikasih emergency kit. Ada segitiga dan kotak P3K. Safety belt sudah pretensioner dan pose limiter, tapi desainnya fix, tidak bisa diatur ketinggiannya. Untuk ini sudah retract. Kemudian untuk sun visor sudah ada vanity mirror dan disediakan lampu juga. Untuk di sisi pengemudi sudah ada vanity mirror juga dan ada lampu juga, tapi tidak disediain handle. Untuk lampu, untuk spion, mohon maaf, untuk spion dalam sini sudah day night view juga. Dan ini ada tempat penyimpanan untuk kacamata. Lampu belum LED. Oke, kita beralih ke bagian belakang ya. Untuk desainnya masih mirip ya dengan bagian depan. Materialnya plastik. Kemudian di bagian atas di sini ada motif kulit jeruk, sama seperti bagian pintu depan. Trimnya juga sudah dibalut dengan material pabrik. Kemudian untuk armrest dibalut juga dengan material soft touch atau kulit. Nah, di sini ada cup holder, sudah power window juga. Untuk door handle sudah dibalut dengan materialnya plastik seperti ini, sudah dibalut dengan ornamen silver chrome. Di bagian bawah juga ada cup holder, jadi ada dua ya, di bagian atas dan di bagian bawah ada door pocket juga. Kemudian ada speaker. Nah, di bagian jok pengemudi dan jok penumpang depan ada seat back pocket, tapi tidak ada hook. Di sini juga sudah disediain cup holder atau juga tempat penyimpanan ya, seperti mungkin HP juga sambil bisa dicas ke sini. Ada power outlet 12 volt 60 watt. Kalau bagian depan tadi 12 volt 120 watt. Jadi tetap teman-teman harus nyediain adapter ya. Nah, ini untuk di bagian interiornya, jadi full berwarna hitam, baik di bagian plafon, di pilar ya, kemudian di bagian trim pintu juga seperti ini berwarna hitam. Untuk joknya masih bisa diatur ya, seperti ini, tapi sempit ya teman-teman, jadi masih menyisakan 4 ruas jari kalau mentok ke bagian depan. Jadi teman-teman tinggal diatur aja ini jika mentok ke bagian belakang. Kalau mentok ke bagian belakang masih cukup lega seperti ini. Kemudian masih menyisakan lebih dari 5 ruas jari untuk headroomnya.
Ini kisi-kisi AC-nya sudah double blower. Ini pengaturan AC-nya ya, sampai level 3. Untuk lampu kabin belum LED. Nah, kemudian sudah ada fitur isofix, jadi bisa menyematkan kursi untuk balita ya. Sudah disediain juga di masing-masing jok headrest dari mulai bagian depan, baris kedua juga baris ketiga. Jadi total 7 penumpang untuk Toyota Rush ini. Motifnya seperti ini ya. Nah, kemudian masing-masing di jok juga sudah disediain safety belt 3 titik, pretensioner dan pose limiter. Handle sudah V-track sama ya, di bagian belakang juga sama, sisi kanan dan sisi kiri juga sama. Ini safety belt untuk penumpang yang tengah di sini. Posisinya ada di sini. Sudah one touch tumble ya, seperti ini. Tuh. Jadi praktis. Ini kurang berdiri karena tadi di bagian depannya terlalu ke belakang. Kita coba atur juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi akses masuk ke baris ketiga ini cukup luas ya teman-teman, seperti ini. Di bagian bawah juga sudah ada protektor. Kita coba aja ya, masuk dimana untuk legroom dan headroomnya di baris ketiga ini. Nah, tadi ini posisinya udah mentok ke bagian belakang, jadi masih menyisakan tuh, masih menyisakan 3 ruas jari atau dua ruas jari gitu ya. Di bagian bawahnya juga seperti ini. Untuk headroomnya masih menyisakan 4 ruas jari. Nah, ini tampilan di bagian baris ketiga. Ada speaker, ada power outlet juga 12 volt 60 watt, sama seperti di bagian baris kedua tadi. Ada side pocket, kemudian di sini juga ada ada cup holder ya, mohon maaf. Handle sudah retract juga. Nah, sudah pretensioner dan pose limiter. Untuk headrest juga sudah bisa diatur ketinggiannya. Di sebelah kanan juga sama ya, ada speaker, ada cup holder, ada side pocket juga, dan ada handle ya. Nah, ini tampilannya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka mohon like, share. Jika ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, dukung channel ini untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.